Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Romatasari Abrianto. Di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan startup dalam klasifikasi unicorn, dekakorn, dan juga hektokorn untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Startup sendiri merupakan perusahaan rintisan yang sedang dalam tahap pengembangan. Nah, pengembangan di sini yaitu berupa produk, pelayanan, pangsa pasar, model bisnis, dan lain-lain. Nah, untuk ciri khas startup sendiri, yaitu pemecahan masalah menggunakan teknologi. Dan gagasan yang dibawa itu ada dua. Yang pertama inovatif, yang kedua adalah disruptif. Inovatif merupakan pembaruan atau kreasi baru, sedangkan disruptif adalah mengubah sistem yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi atau yang kita sebut startup ini memiliki beberapa tingkatan. Nah, tingkatan ini diklasifikasikan berdasarkan nilai valuasi perusahaan tersebut. Dalam startup ada yang paling rendah yaitu unicorn dengan nilai valuasi minimal 1 miliar US dollar. Yang kedua adalah dekakorn dengan nilai valuasi minimal 10 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah hektokorn dengan nilai valuasi minimal 100 miliar US dollar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai unicorn terlebih dahulu. Nah, unicorn tadi itu kan merupakan tingkatan startup yang paling rendah ya, atau sebuah perusahaan dengan nilai valuasi sebesar atau minimal 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,3 triliun. Nah, contoh-contoh dari perusahaan unicorn itu yang pertama ada Tokopedia yang telah dibangun, yang telah masuk pada kategori unicorn itu pada tahun 2017 di bidang e-commerce yang mendapat pendanaan dari Alibaba Group sebesar 1,1 miliar US dollar. Yang kedua adalah Traveloka. Traveloka sendiri pada tahun 2017 ini sudah masuk ke dalam perusahaan unicorn di bidang travel dan pemesanan hotel. Seperti itu. Yang ketiga adalah Bukalapak di tahun 2018. Ini bidangnya e-commerce. Yang keempat adalah OVO di tahun 2019 dalam bidang pembayaran elektronik. Yang keempat ada Sendit di tahun 2021, bidangnya financial technology atau layanan berupa sistem pembayaran untuk pelaku bisnis. Yang keenam adalah Ajaib di tahun 2021 dengan bidang investasi saham. Selanjutnya merupakan dekakorn. Dekakorn ini menduduki tingkatan kedua dengan nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar atau minimalnya 10 miliar US dollar. Nah, di level ini, startup sangat memungkinkan untuk ekspansi ke negara lain dan mulai mendominasi pasar. Contohnya, yang pertama adalah Gojek. Pada tahun 2021, Gojek sudah dinyatakan sebagai perusahaan dekakorn dengan nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar. Yang kedua adalah GNT Express. Ini di bidang pengiriman paket, seperti itu. Pada tahun 2021 dan sekarang nilai valuasinya berkisar 20 miliar US dollar. Yang ketiga adalah Uber. Uber sendiri dengan nilai valuasi 68 miliar US dollar. Yang keempat adalah Airbnb dengan nilai valuasi 31 miliar US dollar. Dan yang keempat Palantir ada di nilai valuasinya 20 miliar US dollar. Dan yang terakhir ada WeWork dengan nilai valuasi 18 miliar US dollar. Selanjutnya untuk tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang tertinggi yaitu hektokorn dengan mencapai nilai valuasi itu sekitar 100 miliar US dollar. Nah, perusahaan ini sudah sukses, biasanya sudah sukses memonopoli industri di tingkat internasional. Nah, yang pertama itu contohnya ada Google dengan nilai valuasi berkisar di 309 miliar US dollar. Yang kedua adalah Apple, 309,5 miliar US dollar. Yang ketiga adalah Microsoft, berkisar antara 251 miliar US dollar. Yang keempat adalah Facebook dengan nilai valuasi 159 miliar US dollar. Yang keempat adalah yang kelima adalah Visa dengan nilai valuasi 178 miliar US dollar. Dan yang terakhir di sini sebagai contoh adalah Amazon dengan nilai valuasi sebesar 131,2 miliar US dollar.
Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan presentasi ini. Ya, sekian. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.